Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini, tentunya bersama saya Usutun Hasanah dan saya Yohan Manikam. Pemirsa, salah satu informasi kami kali ini terkait Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare melantik 2 pejabat pembuat akte tanah. Dan inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, Binmas Polsek Ujung ingatkan warga waspada bencana alam di situasi cuaca ekstrim saat ini. Himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Ujung, Ibda Hamka SPD, usai menggelar rapat koordinasi nasional bencana tahun 2021. Usai menggelar rapat koordinasi nasional bencana tahun 2021 secara virtual dengan tema Tangguh Hadapi Bencana, unit Binmas Polsek Ujung secara sigap langsung memberikan himbauan kepada masyarakat terkait kewaspadaan bencana alam di situasi cuaca ekstrim saat ini. Himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kanit Binmas Polsek Ujung Ibda Hamka SPD usai menggelar rapat koordinasi tersebut di ruang Binmas Polsek Ujung. Ibda Hamka mengatakan, situasi cuaca ekstrim yang sering kali terjadi saat ini, masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan bencana alam, tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan tempat agar tidak terjadi banjir, serta mewaspadai pohon tumbang dengan menebang pohon yang sudah terlihat tua. Selain itu juga, kegiatan ini akan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi bisa diatasi bersama sehingga tidak menimbulkan korban. Kami dari unit Binmas Polsek Ujung bersama dengan rekan Panit Binmas 2, para Babin Katimas, baru saja mengikuti acara virtual yang dibawakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan rapat koordinasi penanggulangan bencana. Terus nanti ini untuk ke masyarakatnya bagaimana dari Polsek Ujung sendiri? Kami menghimbau kepada masyarakat apabila, karena kita melihat sekarang ini cuaca ekstrim, apabila di daerahnya menemukan apakah itu banjir, tanah longsor, pohon tumbang, segera berkoordinasi dengan Babin Katimas bersama dengan Lurah dan Babinsa. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat terkait masalah bencana. Kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama untuk menanggulangi pohon tumbang. Apabila ada pohon yang sudah tua, segera melaporkan kepada Babin Katimas. Nanti Babin Katimas yang berkoordinasi dengan 3 pilar menghubungi badan yang menangani pohon tersebut. Yang kedua, jangan sembarang membuang sampah untuk menghindari daripada banjir. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Pengadilan Negeri melakukan penandatanganan MOU sebagai bentuk apresiasi dan tindak lanjut kerjasama dalam meningkatkan kualitas layanan Pengadilan Negeri Pare-Pare. Salah satu lembaga yang mendapat apresiasi yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pare-Pare. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pare-Pare Samsidar Nawawi SHMH memberi apresiasi atas sinergitas bersama yang terus dijalin selama ini antar instansi pemerintahan yakni Dinas Kominfo Pare-Pare dan Pengadilan Negeri Pare-Pare. Apresiasi tersebut diungkapkan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Samsidar Nawawi SHMH usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU dengan Dinas Kominfo Pare-Pare khususnya dalam bidang publikasi dengan memanfaatkan 2 media penyiaran milik Dinas Kominfo yakni TV Peduli dan Radio Peduli serta mobil publikasi keliling milik Dinas Kominfo di kantor Pengadilan Negeri Pare-Pare pada Kamis 4 Maret 2021. Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Samsidar Nawawi SHMH mengatakan, dengan adanya bantuan publikasi tersebut, informasi layanan yang ada di Pengadilan Negeri Pare-Pare akan cepat tersebar ke masyarakat. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kami sudah berhasil meraih WBH, wilayah bebas dari korupsi. Dan untuk meraih itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kami lakukan dan alhamdulillah kami bisa meraih itu tidak terlepas juga dari peran
pihak yang sudah melakukan penandatanganan MOU dengan kami. Khusus kepada Dinas Kominfo, saya sangat merasakan sangat bermanfaat sekali dengan melakukan MOU dengan pihak Kominfo, karena inti daripada penandatanganan MOU kami dengan Kominfo adalah kami bekerja sama supaya setiap informasi, terutama menyangkut layanan pengadilan negeri Parepare, dengan menggunakan fasilitas dari Kominfo, entah itu melalui TV-nya, melalui radionya, atau melalui model televisnya, kami kemarin sudah sangat terbantukan untuk menyampaikan informasi yang ada di pengadilan negeri Parepare ini, agar masyarakat luas dalam wilayah hukum pengadilan negeri Parepare tahu bahwa pelayanan di pengadilan negeri Parepare ini loh. Kemudian ada kemudahan-kemudahan yang kami berikan. Tanpa bantuan dari Dinas Kominfo, akan sulit bagi kami untuk menyebarkan informasi itu atau untuk membuat bagaimana tersampaikan informasi itu kepada masyarakat. Penandatanganan kesepakatan kerjasama ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Parepare HM Iskandar Nusu SS TPM.SI. Selain Dinas Kominfo Parepare, Pengadilan Negeri Parepare juga melakukan hal yang sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AMSIR, dan Bank BNI Syariah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Parepare, Pengadilan Negeri Kota Parepare menggelar penandatanganan MOU bersama sejumlah instansi. Pengadilan Negeri Kota Parepare kembali menggelar penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Kominfo Kota Parepare yang dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SS TPM.SI. Penandatanganan MOU ini dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Parepare dan disaksikan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Samsidar Nawawi SHMH pada Kamis 4 Maret 2021. Selain Dinas Kominfo, Pengadilan Negeri Parepare juga melakukan hal yang sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum AMSIR, dan Bank BNI Syariah Kota Parepare. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Parepare. Ketua Pengadilan Negeri Samsidar Nawawi SHMH usai menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut mengatakan bahwa penandatanganan kerjasama ini merupakan yang kedua setelah tahun 2020 yang lalu telah dilakukan hal yang sama. Adalah penandatanganan kedua, ya, karena tahun 2020 kami juga sudah melakukan perjanjian kerjasama atau kesepakatan bersama atau MOU, bahasa kerennya MOU, dengan pihak Kominfo, dengan AMSIR, kemudian dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, dan sama juga dengan Bank BNI Syariah. Jelas ini penandatanganan ini bertujuan adalah untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kita sepakat untuk melakukan MOU, berarti ada yang kita harapkan baik dari saya selaku pimpinan dari Pengadilan Negeri Parepare dengan para pihak yang menjadi pihak dalam penandatanganan MOU. Di kesempatan baik ini saya ingin berterima kasih untuk kepada semua pihak yang sebelumnya sudah melakukan MOU dengan kami. Karena berkat MOU itu, ini terus saja kegiatan hari ini adalah juga memenuhi evidence kami yang sekarang dalam rangka kami Pengadilan Negeri Parepare dalam tahun 2021 ini diusulkan sebagai unit kerja yang insya Allah bisa meraih WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sebanyak 15 titik yang menjadi lokasi terjadinya longsor mendapatkan bantuan dari BPBD Kota Parepare. Para korban umumnya mendapatkan bantuan material bangunan agar korban dapat memperbaiki kembali rumahnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Parepare beberapa waktu lalu membuat sejumlah titik di Kota Parepare mengalami longsor.
Tidak sedikit rumah warga mengalami dampak dari longsor tersebut. Maka untuk membantu para warga yang tertimpa musibah longsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare memberikan sejumlah bantuan berupa bantuan material seperti pasir, semen, dan batu gunung. Bantuan tersebut untuk membantu warga memperbaiki rumah mereka yang terdampak longsor. Bantuan diserahkan di 15 lokasi titik bencana longsor dan diserahkan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare. Bantuan hari ini adalah bantuan material akibat longsor yang kemarin terjadi berupa semen, pasir, dan batu gunung. Mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya kepada warga yang terkena dampak longsor tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah kecamatan beserta lurah turun melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pertanahan dalam mendukung program PTSL 2021. Dalam mendukung program PTSL 2021, khususnya dalam hal pengumpulan data sebagai langkah awal dalam melakukan pemetaan terhadap sejumlah bidang tanah yang ada di Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, pemerintah kecamatan beserta lurah turun melakukan edukasi kepada masyarakat guna membantu pihak pertanahan Kota Parepare terkait dengan pengumpulan data, dalam hal ini fotokopi sertifikat tanah untuk pendataan dalam rangka pemetaan digital. Camat Ujung Ardiansyah Arifuddin yang ditemui di lokasi mengungkapkan, selain edukasi yang dilakukan pihak kelurahan dengan cara kunjungan langsung ke rumah-rumah masyarakat, pemerintah kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menurunkan mobil layanan informasi publik guna menginformasikan serta menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program PTSL 2021. Kelurahan Kecamatan Ujung, khusus untuk Kelurahan Lapakde, Kelurahan Ujung Bulu, Kelurahan Ujung Sabang, dan Kelurahan Melestari. Untuk saat ini kami fokus di Kelurahan Ujung Sabang untuk membantu tim dari BPN berkaitan dengan permintaan fotokopi sertifikat masyarakat yang ada di Kelurahan Sabang untuk dilakukan pemetaan pada program PTSL. Jadi kami berupaya mendampingi pihak BPN untuk turun ke masyarakat untuk meminta dokumen kepemilikan masyarakat berupa sertifikat. Kita turunkan tim dari Kominfo untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pemetaan ini adalah untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses pensertifikatan di BPN itu tidak akan tumpang tindih lagi. Jadi sudah ada pemetaan yang dilakukan oleh BPN dibantu oleh pemerintah kota, sehingga data-data yang dimiliki masyarakat di BPN itu sudah terukur dan sudah memiliki peta citra di BPN. Seperti diketahui, PTSL adalah program strategis nasional di mana di Kota Parepare melalui kantor pertanahan akan mewujudkan kota lengkap untuk mendukung kemudahan berinvestasi sebagai bagian upaya dalam percepatan pemulihan ekonomi serta mewujudkan Kota Parepare menjadi kota besar, modern, dan mendunia. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk pertama kalinya Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare melantik pejabat pembuat akte tanah atau PPAT dan pejabat pembuat akte tanah sementara atau PPATS di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare. Kantor Pertanahan Kota Parepare baru-baru ini melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pembuat akte tanah atau PPAT dan pejabat pembuat akte tanah sementara atau PPATS di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare. Adapun pejabat yang dilantik diantaranya Indah Juwita sebagai PPAT dan Camat Ujung Ardiansyah Arifuddin sebagai PPATS. Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare Kamarudin berharap PPAT dan PPATS banyak membaca aturan dan upgrade perkembangan teknologi karena perkembangan ke depan akan jauh berbeda. Baik PPAT sementara maupun PPAT notaris banyak membaca aturan karena perkembangan kita ke depan itu sudah jauh beda. Mungkin layanan BPN 3 tahun atau 5 tahun ke depan semua pun digital, elektronik. Jadi baik Pak Camat selaku pejabat pembuat sementara harus mengupgrade pengetahuan terkait teknologi karena semua nanti serba teknologi.
Saya ingatkan Pak Camat, nanti tolong mendaftarkan di Mitra ATM BPN untuk mendaftarkan namanya, segala macam bentuknya, nanti persyaratan di sana. Nanti kalau Bapak tidak daftar, tidak bisa buat akta. Karena nanti aktanya Bapak tidak bisa didaftarkan di kantor pertanahan. Baik Ibu juga harus seperti itu. Jadi semua kita bekerja dalam dunia era teknologi. Kamarudin juga mengungkapkan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan PPAT dan PPATS baru pertama kali dilakukan secara bersamaan di kantor pertanahan Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mencari bibit unggul, Kecamatan Bacu Kiki Barat menggelar seleksi tilawatil Quran yang dilaksanakan di Masjid Nurus Samawati. Nantinya peserta yang menjadi juara tingkat kecamatan akan mengikuti seleksi pada tingkat kota. Kecamatan Bacu Kiki Barat menggelar kegiatan seleksi tilawatil Quran atau STQ di Masjid Nurus Samawati pada Kamis 4 Maret 2021 yang dihadiri unsur muspida dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pemerintah Kecamatan Bacu Kiki yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kota Parepare. Tampak sejumlah peserta perwakilan dari beberapa kelurahan ikut berpartisipasi pada kegiatan ini, duduk menjaga jarak sesuai dengan protokol COVID-19. Selain sebagai sarana dalam meningkatkan kecintaan dan pemahaman masyarakat pada Al-Quran, kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan bibit-bibit unggul generasi Qurani. Adapun pemenang pada kegiatan ini akan mengikuti seleksi tingkat kota. Kegiatan hari ini merupakan seleksi tilawatil Quran tingkat Kecamatan Bacu Kiki Barat, di mana untuk seleksi ini nantinya akan melahirkan bibit-bibit unggul yang cinta Al-Quran yang nantinya insya Allah para juara-juara nantinya itu akan ikut dalam lomba tingkat Kota Parepare. Terus kemudian harapannya Bunda bagaimana? Ya tentunya harapan kami insya Allah menciptakan karakter yang kuat daripada masyarakat Kota Parepare itu sendiri, di mana kuat akhlaknya sehingga dapat ikut bersama-sama membangun Kota Parepare dan mewujudkan visi misi Kota Parepare itu sendiri. Pelaksanaan STQ ini menjadi salah satu program dalam mewujudkan Kota Parepare sebagai kota religius seperti visi misi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, demikian apa kabar Parepare untuk edisi kali ini, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Saya Jauhar Manika dan saya Sutuna Senang mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.